Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itmam Lafa dengan nomor induk mahasiswa 200210114 dari kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang motivasi untuk ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama adalah pengertian dari motivasi. Keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut Basit, pada tahun 2000, keberhasilan seseorang tergantung dari beberapa faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman makna. Itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga akan mendapatkan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Selanjutnya, konsep motivasi. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang yang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang terjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh satu keadaan seimbang. Ia sudah berada di dalam state of equilibrium. Selanjutnya, segi faktor. Dari segi lingkungan atau faktor, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dari dalam diri seseorang berupa sikap, harapan, cita-cita, dan di posisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Selanjutnya, dari kebutuhan menimbulkan sebuah dorongan dan menimbulkan sebuah tujuan. Berdasarkan gambar di atas, ditunjukkan bahwa needs merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Yang kedua, ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan atau drive yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Dan akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya yang individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendaki. Motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Motivasi merupakan suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi adalah suatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi di antaranya 1. Self-confidence atau percaya akan kemampuan sendiri. 2. Originality, yaitu mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. 3. People oriented atau tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain. 4. Task result oriented, yaitu berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. 5. Future oriented, yaitu mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa. 6. Risk taker, yaitu menyenangi tugas yang menantang dan tidak cepat menyerah. Sikap dasar motivasi berprestasi. 1. Senang menghadapi tantangan yang beresiko sedang.
2. Tanggung jawab pribadi tinggi. 3. Ingin belajar dari pengalaman. 4. Pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. 5. Adanya perasaan dikejar waktu. 6. Menyukai situasi yang majemuk. 7. Mampu menerima kegagalan. 8. Mampu menggunakan pikiran dan akal. 9. Kreatif dan inovatif. 10. Mempunyai pengendalian diri yang kuat. 11. Sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu. 12. Memiliki standar kesempurnaan untuk dirinya sendiri. 13. Sanggup terlibat dalam jangka waktu yang lama. 14. Mempelajari lingkungan. Dan 15. Berhubungan tidak sekedar persahabatan tetapi juga dapat mendapat pengetahuan. Karakter motivasi. A. Majemuk. Motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. B. Dapat berubah-ubah. Karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin karirnya naik. C. Berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu, bisa saja yang memotivasi tindakan itu tidak sama. Beberapa tidak disadari ada biasanya karena adanya peristiwa yang menekan keinginannya untuk masuk ke dalam bawah sadar, sehingga ketika muncul suatu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya apa. Faktor penurunan motivasi. 1. Lingkungan yang tidak kondusif yang berakibat tidak nyaman. 2. Merasa berada dalam situasi yang menakutkan. 3. Beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. 4. Pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. 5. Kurang menguasai pekerjaan termasuk 6. Prosedur-prosedurnya. 7. Tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan. 8. Tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. 9. Tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan. 10. Baru menjadi sulit. 11. Berada di lingkungan kerja yang baru. 12. Mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berhenti dalam kelompok. 13. Tidak memperoleh umpan balik yang membangun. 14. Kurang memperoleh pengarahan dan bimbingan dari atasan. 15. Merasa diasingkan oleh teman-teman. Selanjutnya, teori motivasi. 1. Teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pemimpin ingin memotivasi bawahannya harus mengetahui apa yang jadi kebutuhan bawahannya. Salah satu seorang yang mengkaji teori kebutuhan berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang. Artinya, bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat 2 akan menjadi yang utama. Mengkaitkannya dengan faktor lingkungan. Sebaliknya, bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkan dengan pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya, teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori tukar-menukar, exchange theory, dan teori harapan, expectancy theory. Secara ringkas, mengenai teori tukar-menukar dalam buku Administrative Behavior tulisan Simon pada tahun 1997, lebih dikenal dengan sebutan Model of Organizational Equilibrium, dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual-beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi dan organisasi memberi imbalan atau menukarnya dengan gaji atau upah. Hasil
produk organisasi, baik yang berupa barang ataupun jasa, kemudian dijual. Hasil penjualan pun merupakan pendapatan organisasi, dan dari pendapatan inilah organisasi memberikan imbalan kepada pekerja. Pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis, yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem, motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan atau needs, dorongan atau drives, dan komponen imbalan atau incentives. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Dorongan merupakan suatu kekuatan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Sedangkan imbalan merupakan tujuan yang telah dicapai sebagai hasil tindakan atau perbuatan tersebut. Selanjutnya, teori proses motivasi kerja atau V. Teori proses lebih ditekankan pada pengkajian bagaimana motivasi itu bisa terjadi. Di antara teori yang relevan diantaranya ialah teori pengharapan, ekspektasi teori dari Viktor Fromm, dan teori Porter-Lawler. Teori Fromm sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Kurt Lewin dan Edward Tullman. Teori Fromm menunjukkan bahwa variabel yang dikenal dengan V, valence, instrumentality, dan ekspektasi. Valensi berkaitan dengan kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya menyangkut nilai upah, sikap, kegunaan hasil. Nilainya bisa bersifat positif dan negatif. Positif apabila hasilnya disenangi, sebaiknya hasil yang dihindari atau dibenci disebut valensi negatif. Instrumentalitis berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua, atau hubungan antara prestasi dengan imbalan atau pencapaian prestasi tersebut. Pengharapan adalah suatu keyakinan bahwa suatu usaha akan menghasilkan suatu tingkat prestasi tertentu. Teori ini menunjukkan bahwa tingkat pengharapan berkisar antara 0 sampai dengan 1. Motivasi dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai dari istilah performance. Juga diartikan untuk kerja atau pelaksanaan kerja, atau pencapaian kerja atau hasil kerja, atau untuk kerja atau penampilan kerja. Smythe dalam Yoyon Bahtiar Irianto pada tahun 1997 menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah output drive from process, human and otherwise. Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil dari suatu proses. Artinya hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan definisi di atas. Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan unjuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi. Sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, Mitch F. dan Povenberger pada tahun 1982 menggambarkan secara matematik, yaitu ability x motivation sama dengan job performance. Berdasarkan rumus tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai suatu daya pendorong, driving force, yang menyebabkan orang berbuat sesuatu. Kemampuan personil erat kaitannya dengan cara mengendalikan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, sehingga perlu ditetapkan standar. Demikian presentasi tentang motivasi
untuk materi mata kuliah kewirausahaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.